Mari lanjut. Orang lain mungkin tidak dapat melakukan perampokan seperti itu, tetapi Suwuzu sangat yakin bahwa darahnya memenuhi syarat untuk menjadi perampok. Ki, darah, dan energi spiritual keduanya adalah energi, jadi jika Anda tidak mempercayainya, Anda tidak akan dapat menangkapnya sama sekali. Suwuzu masih terus mengompres, darah melilit semuanya, dan kepompong darah perlahan menyusut. Pada akhirnya, kepompong darah tenggelam ke dalam tubuh Suwuzu. Kesadaran Suwuzu terbenam di dalamnya, menjelajahi segalanya. Bisa jadi aura itu benar-benar tidak terlihat dan tidak berwarna, atau bisa jadi aura itu benar-benar tak terbendung oleh darah, dan dia tidak pernah mendeteksi auranya. Tapi seharusnya tidak. Ada penyakit yang tercatat dalam formula medis Yin Yang Qi dan darah memblokir meridian yang serius, dan Qi spiritual tidak masuk, yang disebut penghapusan palsu dari meridian. Arti dari kalimat ini adalah bahwa darah dapat memblokir energi spiritual. Mungkinkah Qi dan darah saya tidak cukup kuat, jadi saya tidak bisa melakukannya? Suwuzu bingung, tetapi dia tidak terlalu peduli, dan terus mencoba. Upaya ini sangat melelahkan. Setelah Suwuzu meminum 1000 tetes cairan berwarna darah, dia akhirnya merasakan perubahannya. Dia merasakan energi tak terlihat berkeliaran di darahnya. Ketika dia memukul darah, Suwuzu merasa darahnya melemah. Jika bukan karena kesadarannya yang sensitif, dia bahkan tidak akan bisa mendeteksinya. Aura. Suwuzu sangat gembira, dia tahu energi macam apa ini. Ketika dia bertarung melawan si Linyuan di awal, energi spiritual dan energi darahnya dihadapkan, dan energi darahnya sangat melemah. Namun, setelah Qi dan kualitas darahnya berubah berkali-kali, efek pelemahan ini hampir menghilang. Namun nyatanya, efek aura pelemahan Qi dan darah masih ada, namun bisa diabaikan. Hahaha, aku tahu bahwa kamu tidak dapat memiliki temperamen yang baik ketika kamu menjadi manusia. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan mengambilnya. Suwuzu sangat senang. Dia terus mengecilkan Qi dan darahnya, dan persepsinya menjadi semakin jelas. Setelah menemukan energi spiritual, Suwuzu merasa jauh lebih mudah. Dia mulai perlahan-lahan menjadi akrab dengan kekuatan ini, dan pada saat yang sama menahan dan menyeretnya ke dalam tubuhnya, membimbingnya untuk berdampak pada meridian 12 tangan serius Shaoyang Sanjiao. Aura berdampak pada keseriusan sedikit bergetar, dan retakan samar muncul. Energi spiritual ini juga berhasil disembunyikan dalam keseriusan. Tentu saja Suwuzu sangat gembira dan terus mencoba. Segera dalam keseriusan, itu diringkas menjadi sekelompok kecil energi spiritual. Hanya saja kecepatan ini terlalu lambat dibandingkan dengan panjang yang serius. Tepat ketika Suwuzu mengerutkan kening, bagian dari kelompok kecil energi spiritual dalam keseriusan diserap oleh mangkuk hitam. Bagian dari aura yang diserap terendam ke tepi mangkuk hitam. Tepi mangkuk hitam semakin gelap dan lebih spiritual. Pada saat ini, mangkuk hitam bergetar lagi, dan kali ini, spiritualitas mangkuk hitam diaktifkan dan tenggelam ke dalam cairan berwarna darah. Selain darah sumber, ada lebih dari 21.000 tetes cairan berwarna darah di mangkuk hitam. Lebih dari 20.000 tetes cairan berwarna darah mulai berkumpul dalam ratusan. Selama menyentuh spiritualitas tepi mangkuk hitam, itu langsung menyatu menjadi setetes cairan kristal biru muda. Cairan spiritual Suwuzu tercengang, setetes cairan ini meleleh ke dalam tubuhnya, dan dia merasakan hal yang sama dengan cairan berwarna darah yang meleleh ke dalam tubuhnya. Cairan cian ringan berubah menjadi energi spiritual yang kaya dan menembus ke dalam tubuhnya. Energi spiritual ini tidak perlu disempurnakan, dan sangat cocok dengannya. Meridian tangan Shaoyang Sanjiao tersapu oleh sebagian kecil. Mangkuk hitam telah ditingkatkan. Bisakah kamu menelan logam dan meludahkan cairan spiritual? Suwuzu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Suwuzu menemukan bahwa ada dua alasan untuk meningkatkan mangkuk hitam. Satu, memperbaiki tepi mangkuk hitam,
yang dianggap sebagai perbaikan keseluruhan di lantai pertama. Kedua Suwuzu mendapatkan energi spiritual merangsang mangkuk hitam, dan mangkuk hitam mengeluarkan cairan spiritual. Dengan kata lain, mangkuk hitam bukanlah upgrade tanpa alasan, tetapi juga membutuhkan harga. Suwuzu melihat ke bagian bawah tepi mangkuk hitam. Berapa banyak logam yang perlu diperbaiki lapisan kedua ini? Apakah ada perubahan lain dalam peningkatan tingkat kedua mangkuk hitam ini? Aneh. Menarik pikiran Anda dari mangkuk hitam, mata Anda jatuh ke dalam cairan. Cairan itu bergerak dengan pikirannya, dan 100 tetes cairan berwarna darah dapat berkumpul menjadi 1 tetes cairan spiritual. 100 tael logam dapat membentuk setetes cairan spiritual. Berapa banyak cairan spiritual yang Anda butuhkan untuk melewati keseriusan? Suwuzu melihat bagian kecil dari pukulan yang serius, dan menebaknya, dan merasa bahwa perlu setidaknya 100 tetes untuk membuka pukulan yang serius. 10.000 tael melewati yang serius. Suwuzu merasakan sakit di daging, tetapi kemudian dia memikirkannya. Orang lain perlu mengumpulkan sedikit aura, dan dia dapat menggunakan cairan untuk memengaruhinya secara langsung, yang sangat memuaskan. Meskipun uang yang dikeluarkan menakutkan, waktu yang dihemat sangat berharga, dan yang terpenting adalah mudah dan mudah. Praktisi lain, bahkan jika mereka menghabiskan 10.000 tael perak, mungkin tidak dapat melewati kursus yang serius. Hanya 12 aturan serius, Anda membutuhkan 120.000 tael perak. Kekayaan seperti itu membuat Suwuzu terdiam. Besi berlapis warna-warni, cincin itu bernilai 20.000 tael perak. Kalau saja saya bisa mendapatkan lebih banyak dari logam ini, semakin berharga logam itu, semakin baik mangkuk itu diperbaiki. Hanya saja besi berlapis warna-warni itu sangat berharga, itu adalah besi ilahi, dan sulit didapat. Suwuzu memikirkan hal ini, cairan biru muda dalam mangkuk hitam meleleh ke dalam tubuhnya dan mulai perlahan mempengaruhi keseriusan. Dalam budidaya alam bawaan, selain membuka 12 meridian yang serius, perlu untuk memadukan ki dan darah dalam tubuh sendiri dengan ki spiritual. Ada konflik antara ki dan reiki dapat melarutkan ki dan darah. Namun, roh pemurnian dapat menggunakan tubuh sebagai media untuk memungkinkan keduanya menyatu dan membentuk kekuatan yang menjadi milik diri sendiri. Jika tidak, energi spiritual akan memasuki tubuh, dan darah tidak akan sepenuhnya larut. Dalam hal ini, Suwuzu memiliki keunggulan. Karena dia tidak hanya memiliki obat yin dan yang, tetapi juga ki dan darahnya istimewa, dan dia tidak takut melemahkan ki spiritualnya. Tetapi justru karena alasan memadukan ki dan darah dan ki spiritual sehingga tidak dapat secara langsung menembus keseriusan dalam satu gerakan, yang tidak sesederhana dan kasar seperti alam yang diperoleh. Ki dan darah dan energi spiritual menyatu menjadi normal, dan segera menembus ke dalam dinding normal. Serius, adalah sungai energi spiritual. Tapi membran dinding dengan panik menyerap ki dan darah. Membran dinding seperti tepi sungai. Ki dan darah memelihara dan menstabilkan tepi sungai. Pada saat ini, Suwuzu merasakan manfaat menjadi matahari merah ketika udaranya tebal dan berdarah. Membran dinding diberi nutrisi dan sangat kuat dan tangguh. Jika kebenaran dianggap sebagai sungai, sungai menjadi luas dan stabil. Sungai ini jauh melampaui sungai energi spiritual orang biasa. Suwuzu mengerti apa yang dikatakan Dai Yao Yao saat ini. Dia mengatakan bahwa setelah dia mencapai alam bawaan, tidak ada seorang pun di Linan yang menjadi lawannya. Di kota Linan, Qin Li melewati 4 jalur serius, dan Xie Tao juga melewati setidaknya 3 jalur serius. Bahkan jika dia tidak sebagus mereka dengan energi spiritual yang serius, itu tidak akan terlalu berbeda. Yang paling penting adalah mereka telah memasuki Dao, dan pedang keheningan keluar, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Malam berlalu dengan cepat, dan Suwuzu tidak masuk ke dalam bawaan sekaligus.
Masih ada bagian dari Sanjiao Sutra Shaoyang dari tangan yang belum ditindik. Sebagian besar waktu, dia menggunakan Kidandara untuk mendukung keseriusan, dan Su Wuzu ingin meningkatkannya hingga batasnya. Dia tidak takut mengonsumsi Kidandara, tetapi dia hanya mengonsumsi perak. Yang serius adalah 10.000 tael, dan dia tidak kekurangan perak ini. Perubahan langit dan bumi yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang di kota Linan. Karena di siang hari, bulan darah itu juga menggantung di langit, merah seperti darah yang menetes. Hanya dengan melihatnya dengan cermat, Su Wuzu menemukan bahwa ini mungkin bukan bulan yang benar-benar cerah. Karena sekarang bukan bulan tengah, bulan hanya akan menjadi bulan yang memudar, tetapi sekarang tergantung di langit adalah bulan darah bulat. Ini mungkin bulan hantu yang tergantung di langit. Dai Yaoyao seharusnya melihatnya kemarin, jadi diperkirakan kota Linan akan mengalami perubahan besar. Tepat ketika Su Wuzu memikirkan tentang perubahan besar di kota Linan, dunia tiba-tiba bergemuruh. Di langit kota Linan, pusaran besar tiba-tiba muncul. Di sekitar pusaran ini, ruang rusak. Puing-puing luar angkasa yang jernih jatuh seperti meteor. Pada saat ini, semua orang di kota Linan merasa seperti langit akan runtuh. Ledakan. Ada ledakan keras, dan perasaan langit jatuh seperti awan hitam membanjiri kota, membuat semua orang di kota Linan panik, dan beberapa orang bahkan berteriak. Si Mei dan Qin King Mo juga keluar dari rumah saat ini. Mereka melihat ke langit. Pusaran besar membentang lebih dari 1.000 mil. Kota, tetapi semua orang merasa seolah-olah mereka akan dipukul, dan ketakutan membanjiri hati mereka. Aku melihat Qin King Mo mengepalkan tangannya erat-erat, Su Wuzu secara alami membawa Qin King Mo ke dalam pelukannya. Meskipun jantung Qin King Mo berdebar, dia tidak begitu takut. Melihat Su Wuzu memeluknya erat-erat, tampak seperti pria hangat yang berpikir untuk melindunginya demi dia. Dia tidak bisa menahan tawa, jika bajingan ini tidak menggerakkan tangannya, dia mungkin masih mempercayainya. Wajah Qin King memerah dan mendorong Su Wuzu menjauh, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak takut." Oh, Su Wuzu mendengus, dan kemudian tubuhnya jatuh langsung ke mata Qin King, wajahnya pucat dan ketakutan. "Aku sangat takut, pusaran air yang sangat besar, kamu harus melindungiku ketika kamu melihat Qin King." Mulut si Mei berkedut sedikit, berpikir Su Wuzu bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Su Wuzu jatuh ke pelukannya, dengan kepala terkubur dalam kelembutannya. Bagaimana mungkin mata Qin King diserang seperti ini? Wajah cantik itu menjadi seperti api, mendorong kepala Su Wuzu menjauh. Dalam keputusasaan, kepala Su Wuzu menabrak tangga anggur di sebelahnya, dan Su Wuzu berteriak kesakitan. "Aku tidak melakukannya dengan sengaja." Mata Qin King sedikit tak tertahankan, dan dia menjelaskan ke samping dengan wajah merah. "Aku pingsan, aku tidak bisa diam." Su Wuzu memutar matanya dengan sengaja, tampak seperti akan mati, dan jatuh ke pelukan Qin King lagi. Perasaan barusan sangat dingin sehingga dia ingin menghidupkannya kembali. Qin Kingmu tidak bisa menahan tawa dan tawa, orang ini benar-benar tidak menyesal, dan dia masih memikirkan hal-hal yang berantakan saat ini. Melihat Su Wuzu jatuh ke arahnya, dia menggertakkan giginya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak tahan Su Wuzu jatuh langsung ke tanah, dia membalikkan tubuhnya sedikit dan membiarkan Su Wuzu jatuh di pundaknya. Su Wuzu hanya ingin memamerkan kemampuan aktingnya yang luar biasa sebagai orang yang terpana, tetapi dia mendengar suara besar seperti langit dan bumi retak. Pusaran raksasa itu menjadi gelap dengan sia-sia, benar-benar tampak seperti awan hitam memenuhi kota, seolah-olah akan melahap segalanya. Dan saat berikutnya, cahaya bersinar lagi, dan kemudian, aku melihat sesuatu keluar dari pusaran.